Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisha Turahman, NIM 2019-11173 dari kelas F. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem mikroprosesor. Nah, di sini yang ingin ditanyakan yaitu adalah bagaimana operasi dan cara kerja jika instruksi kirim nomor 25H yang ada di ROM dan simpan di RAM pada alamat 2500H. Nah, ini merupakan rangkaian dari mikroprosesornya. Oke, saya akan menjelaskan maksud dari rangkaian ini. Nah, jadi yang pertama itu mikroprosesor itu harus mengumpulkan instruksi dari alamat di ROM. Nah, si mikroprosesor ini dia akan mengumpulkan instruksi dari alamat yang ada di ROM. Nah, dia pada saat di ROM ini itu instruksinya akan dicek kayak gitu. Nah, caranya itu gimana? Caranya itu yaitu dengan cara meletakkan address ke address bus kayak gitu. Nah, lalu setelah itu dari address bus itu maka alamatnya itu akan dimasukkan ke si ROM kayak gitu. Nah, lalu selanjutnya alamatnya itu alamatnya itu juga selain diletakkan di ROM, diletakkan pula di RAM kayak gitu. Nah, alamatnya itu juga akan diletakkan di RAM, lalu juga diletakkan ke decoder alamat atau address decoder kayak gitu. Nah, hal ini itu walaupun alamatnya dikirimkan ke address decoder, ROM dan juga RAM, dia itu tidak akan menimbulkan masalah. Dikarenakan kenapa? Dikarenakan semua chip select itu akan dimatikan saat ini kayak gitu. Nah, chip select itu yang ini CS. CS ini merupakan chip select kayak gitu. Nah, jadi kan tadi saya sudah jelasin kalau misalnya kalau ini tidak akan menimbulkan masalah dikarenakan chip select itu akan dimatikan saat ini. Chip select kan yang ini dan juga yang ini tadi kan saya bilang. Nah, jika dilihat dari address decoder atau dilihat dari garis putus-putus ini, maka dia itu akan mengarah ke alamatnya itu akan dikirimkan ke chip select, yaitu ada 3 nih, ada di ROM, RAM, dan juga input atau output controller kayak gitu. Nah, di si address decoder ini akan mengirimkan logic kayak gitu. Baik ke input atau output controller, ROM ataupun RAM. Logiknya itu 0 ataupun 1. Nah, ketika logika gerbang dari dalam decoder alamat itu merespon input dari bus alamat, nah, maka hasilnya itu ROM akan dihidupkan kayak gitu, dan dua lainnya itu akan dinonaktifkan. Jadi kalau misalnya nanti ketika dia sudah memilih ROM untuk dihidupkan, maka di RAM-nya itu akan dinonaktifkan kayak gitu. Jadi ini off, lalu juga yang ini off kayak gitu. Nah, oke. Jadi yang on itu hanya satu. Ketika satu sudah on, maka yang lainnya off. Ini dikarenakan kenapa? Dikarenakan agar tidak terjadinya konflik. Jadi kalau misalnya dibayangkan, apabila ini nanti on, lalu yang ini juga on dan ini on, maka dapat dibayangkan dengan traffic light, yang dimana akan terjadi crash di sini, kayak gitu. Bakal kacau seperti itu. Nah, yang step selanjutnya itu ketika ROM-nya ini diaktifkan atau ROM-nya itu on, nah itu berarti dia itu mengambil
alamat dari bus alamat, ya kan? Nah, ini kan dia alamat dari bus alamat ke si ROM, kayak gitu. Lalu di dalam chip ROM ini terdapat baris dan kolom decoder yang akan mengaktifkan satu lokasi memori dan biner nomor yang disimpan di lokasi itu. Lalu akan ditempatkan kembali ke bus data. Nah, jadi nanti itu terdapat nomor yang keluar dari chip ROM ini, lalu dia itu akan keluar dengan seizin dari seizin dari buffer tri-state, kayak gitu. Nah, lalu apabila sudah diizinkan dengan si tri-state tadi, maka akan segera informasinya itu akan segera dibaca, lalu dia akan mematikan si chip ROM-nya nih. Lalu kalau misalnya si nomor itu sudah keluar, maka chip ROM-nya itu dan diizinkan sama si tri-state-nya, maka akan mematikan si ROM-nya ini, kayak gitu. Jadi ROM-nya ini jadi off, bukan on lagi, kayak gitu. Itu. Selanjutnya, informasi yang sekarang ada di bus data ini, yang ada di database ini, akan dibaca oleh si mikroprosesor, kayak gitu. Lalu ini tuh merupakan instruksi yang dapat diartikan sebagai go atau pergi untuk mengatasi F600H, dan juga membaca nomor yang tersimpan di dalamnya alamat, kayak gitu. Jadi si mikroprosesor ini dia itu memerintahkan untuk mencari alamat yang ada di F600H, kayak gitu. Nah, untuk step selanjutnya itu menanggapi dari instruksi ini, mikroprosesor itu akan menempatkan si F600H ini ke dalam bus alamat, kayak gitu di sini. Nah, atau address bus. Jadi di sini saya hapus dulu. Nah, di sini di address bus ini dia akan menyimpan alamat F600H, kayak gitu. Nah, si alamat F600H ini akan dikirimkan ke address decoder, lalu ke ROM dan juga ke RAM, seperti itu. Oke, jadi selanjutnya itu si decoder alamat ini kan tadi dia mengirimkan alamat F600H itu ke address bus. Nah, si F600H ini dia akan ke chip ROM. Alamatnya itu akan ke chip ROM. Maka di sini itu alamat yang ada di chip ROM itu yaitu adalah F600H. Hal ini menyebabkan si ROM-nya itu aktif kembali. Nah, di sini si ROM-nya itu aktif kembali atau on, kayak gitu. Nah, selanjutnya si chip ROM ini kan tadi menerima alamat F600H ke dalam decoder baris dan kolomnya, dan kemudian dia itu akan memasukkan nomor 25 ke bus data, kayak gitu. Jadi jika saya gambarkan, di F600H itu mempunyai beberapa nomor, salah satunya yaitu adalah 25. Nah, si nomor 25 ini nanti akan dikirimkan ke si bus data, kayak gitu.
Nah, si angka, jadi di sini itu nantikan angkanya itu adalah 25. Angka 25 ini juga sudah melewati izin dari buffer tri-state tadi, kayak gitu. Nah, jadi si 25 ini itu akan nomor itu akan disimpan sementara di mikroprosesor. Dia itu akan ke akan ke databus, terus juga akan ke si input atau output controller, terus bisa juga ke si RAM-nya kayak gitu. Lalu nanti di mikroprosesor ini terdapat apa itu namanya, register. Contohnya itu misalnya register AL. Nah, di register AL ini akan menyimpan angka 25 kayak gitu. Oke, nah tadi kan di mikroprosesor di dalam register, contohnya register AL tadi itu kan menyimpan angka 25, nomor 25. Nah, nanti dari mikroprosesor ini akan mengeluarkan nomor sebesar 2500H. 2500H. Nah, itu ke bus alamat, ke address bus, lalu ke address bus kayak gitu. Sorry. Nah, selanjutnya si decoder alamat atau address decoder ini dia itu memberikan sinyal pada pemilihan chip kayak gitu. Jadi, nah, dan chip yang dipilih itu adalah kita lihat dari garis putus-putus ini itu adalah chip RAM kayak gitu. Nah, maka karena address decoder itu sudah memilih chip RAM, jadi chip RAM-nya itu yang akan di-on-kan atau akan diaktifkannya kayak gitu. Jadi di chip RAM ini dia akan on kayak gitu. Karena address decoder tadi dia lebih memilih dia akan dia akan melakukan pemilihan chip gitu dari dia akan membuat pemilihan chip dan dia memilih chip RAM seperti itu. Dengan demikian, otomatis apabila si RAM-nya ini on, maka yang lainnya juga off seperti itu. Jadi di sini di ROM ini akan off dan di input atau output controller ini juga akan off seperti itu. Kemudian saat di RAM ini sudah on, maka dia akan memilih untuk mengirimkan logika 1 pada baris read write atau baca atau tulis kayak gitu. Nah, jadi di RAM ini logikanya itu 1, di input output juga 1, lalu di si ROM ini juga logikanya itu 1 seperti itu. Nah, jadi kan tadi kan saya udah bilang di logika RAM itu adalah 1, input output kontrol itu juga 1, lalu di ROM itu juga 1. Nah, lalu RAM itu akan dihidupkan. Nah, kemudian itu akan mengirimkan logika 1 pada baris read atau write atau baca atau tulis kayak gitu. Nah, RAM-nya itu dihidupkan dan juga diperintahkan untuk membaca data pada bus data kayak gitu. Jadi dia itu logika 1 itu akan memilih untuk ke read atau membaca kayak gitu. Jalur dari baca atau tulis ini juga akan masuk ke chip 1 atau 0. Tapi sekali lagi ditekankan bahwa ini tuh tidak menyebabkan masalah. Dikarenakan kenapa? Dikarenakan jalur pemilihan chip itu membuatnya tetap dimatikan kayak gitu. Jadi nomor 25 sekarang itu disimpan dengan aman di chip RAM seperti itu dan akan tetap ada di sana sampai ditimpa dengan informasi baru atau powernya dimatikan.
Jadi seperti itu dari kemungkinan jadi seperti itu bagaimana untuk mendemonstrasikan operasinya dari instruksi kirim nomor 25H itu yang ada di ROM dan juga disimpan di RAM ke alamat 2500H. Nah, itulah yang saya jelaskan tadi seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.